warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class. Wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru lagi, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Nah, ada di antara teman-teman yang tahu ini apa? Ya, ini adalah gambar Menara Pisa yang terletak di Italia. Menara Pisa adalah sebuah menara lonceng yang memiliki kemiringan sekitar 50, namun tetap berdiri hingga saat ini. Menara Pisa ini didirikan pada abad ke-12. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana cara kita menentukan sudut kemiringan dari Menara Pisa ini? Untuk menentukan kemiringan, kita bisa menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dengan membuat koordinat kartesiusnya. Aplikasi persamaan garis lurus tidak hanya untuk menentukan kemiringan suatu bangunan, namun juga menentukan waktu dan jarak dari kecepatan yang diperoleh, peramalan harga, atau jumlah penduduk di tahun tertentu. Menarik ya, ternyata kemiringan atau persamaan garis lurus ini banyak manfaatnya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Nah, untuk lebih lanjutnya materi kita pada kesempatan kali ini, yuk kita simak video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai gradien atau kemiringan garis. Nah, berbicara tentang gradien ini, akan banyak seluk-beluk dari gradien ini yang akan kita pelajari. Apa saja gradien yang akan kita pelajari? Nah, gradien ini banyak cara mencarinya. Mulai dari gradien yang akan kita cari itu adalah gradien bidang koordinat. Kemudian ada lagi, nanti kita akan belajar lagi mengenai gradien yang melalui dua buah titik. Kemudian ada lagi hubungan gradien garis. Nah, nanti akan ada permasalahan bagaimana jika garis itu saling tegak lurus ataupun garis itu saling sejajar, bagaimana pula kita menentukan gradien atau kemiringan garisnya. Kemudian ada lagi, nanti kita akan belajar gradien garis dari sebuah persamaan AX tambah BY sama dengan C. Nah, jika nanti diberikan sebuah persamaan, bagaimana pula kita menentukan gradien atau kemiringannya. Kemudian ada juga lagi persamaan garis. Nah, persamaan garis ini juga nanti akan kita pelajari juga bermacam-macam. Persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X, Y, kemudian persamaan garis yang melalui dua buah titik. Nah, kemudian persamaan garis yang melalui titik potong dengan sumbu koordinat. Jadi, masalah tentang persamaan garis lurus dan gradien ini akan lumayan banyak yang akan kita pelajari. Namun, tenang, kita nggak akan mempelajarinya borong secara semuanya, tapi kita akan pelajarinya satu demi satu. Nah, seperti halnya kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, ketika kita belajarnya angsur-angsur, sedikit demi sedikit, insya Allah teman-teman semua bisa memahami dari materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan lihat dulu, yaitu mengenai satu buah submateri di sini, yaitu mengenai gradien bidang koordinat. Nah, kita akan belajar mengenai gradien bidang koordinat, bagaimana cara kita menentukan gradien dari bidang koordinat yang diketahui.
Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita ketahui dulu bagaimana teori atau konsepnya untuk mencari gradien pada bidang koordinat. Nah, gradien atau kemiringan garis ini bisa kita simbolkan dengan M sama dengan perubahan nilai perubahan nilai Y kita bagi dengan perubahan nilai X. Nah, di mana tadi yang kita sebut dengan M ini adalah gradien atau kemiringan garis. Nah, jadi untuk mencari gradien atau kemiringan garis dari gradien pada bidang koordinat ini, kita cukup menghitung perubahan nilai Y kita bandingkan dengan perubahan nilai X. Nah, langsung kita eksekusi ke contoh soal. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada diberikan sebuah bidang koordinat kartesius di mana sebuah garis lurus dengan sebuah titik yang diketahui yaitu titiknya X-nya 5, Y-nya 4, berarti titiknya 5,4. Nah, bagaimana cara kita menentukan kemiringan garis? Nih, garisnya miring nih. Bagaimana cara kita menentukan kemiringan garis dari bidang koordinat yang diketahui? Nah, ingat tadi untuk menentukan kemiringan garis, untuk mencari M atau kemiringan garis, yang perlu kita lakukan adalah menghitung perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Nah, ini untuk menghitung persamaan atau menghitung kemiringan garis dari garis yang diketahui di bidang koordinat, perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Sekarang dari garis ini kan diketahui titiknya 5,4 nih. Nah, kita hitung perubahan nilai Y-nya. Nah, ingat yang Y ini adalah garis tegak dalam bidang koordinat kartesius, sedangkan X adalah garis mendatar dalam bidang koordinat kartesius. Nah, untuk mencapai titik ini, misalnya kita berjalan dari titik 0,0 ini. Kita berjalan dari titik 0,0 untuk menuju titik ini, anggaplah kita beri namanya titik A. Untuk menuju titik A ini, kita butuh berjalan ke arah atas terlebih dahulu, kemudian sampai di titik ini nanti. Setelah sampai di titik ini, berarti kita menuju ke arah kanan. Nah, kenapa kita berjalannya ke arah atas terlebih dahulu, bukan ke arah kiri? Nah, ke sini kan juga bisa nih jalan sebenarnya. Jalan ke kanan terlebih dahulu, nanti jalan ke atas. Kenapa kita memilih yang di sini terlebih dahulu? Karena yang diminta itu adalah perubahan nilai Y terlebih dahulu. Perubahan nilai Y, otomatis kita harus berjalan ke atas terlebih dahulu. Perubahan nilai Y yang akan kita hitung, perubahannya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, perubahan nilai Y-nya ada 4 per perubahan nilai X. Nah, dari sini kita berjalan ke sini, berapa jaraknya? Kita hitung. 1, ini sejajar dengan 1, sejajar dengan 2, 3, 4. Nah, berapa perubahannya? 1, 2, 3, 4, 5. Perubahan nilai X-nya adalah 5. Maka untuk gradiennya adalah 4/5. Nah, cukup sampai di sana. Gampang ya, nggak rumit-rumit, nggak berbelit-belit. Kita bisa menemukannya langsung. Nah, lantas ini kan kebetulan perubahan nilai X-nya, perubahan nilai Y-nya bernilai positif dan perubahan nilai X-nya juga bernilai positif. Garisnya berada pada bidang kuadran
pada kuadran 1 di mana nilai X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai positif. Lalu bagaimana jika nanti garisnya berada pada saat X dan Y-nya negatif? Nah, lihat gambar berikut. Nah, perhatikan gambar garis yang berwarna biru. Di sini titiknya adalah X-nya min 5, Y-nya min 4. Titiknya min 5, min 4. Nah, kita perhatikan bagaimana cara kita menghitung perubahan nilai Y-nya. Di sini sebenarnya bisa kita hitung dengan melalui dua cara. Jika kita berjalan dari titik B ini, kalau kita berjalan dari titik B, berarti untuk nilai Y-nya adalah naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti nilainya sama dengan yang tadi, positif. Perubahannya adalah 4. Nah, dari 4 ke 0. Kemudian setelah sampai di sini kita berjalan ke arah kanan. Ke arah kanan juga 5, 4/5. Namun ada langkah lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menentukan, ingat ya, ini gradien garis. Ini kita misalkan nama garisnya garis A, ini garis B. MA. Ini gradien garis A ya. Oke, sekarang kita hitung gradien garis B. Perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Misalnya kita akan berjalan, ingat kita berjalan dari titik 0 ini juga ya. Berjalan dari titik 0, untuk mencapai titik ini kita harus berjalan ke bawah. Kenapa bukan ke kiri kita berjalan? Karena kalau ke kiri ini adalah perubahan nilai X, sedangkan yang kita cari pertama itu adalah perubahan nilai Y. Maka langkah pertama itu kita kalau nggak ke atas, ke bawah dulu. Ya, nggak boleh ke kanan atau ke kiri. Pertama kita harus ke atas atau ke bawah. Karena titiknya berada di bawah sumbu X, maka berarti kita jalannya ke bawah. Y ini, kalau kita mencari perubahan nilai Y, kalau dia naik ke atas berarti nilainya positif. Sedangkan jika Y ini turun ke bawah berarti nilainya negatif. Berbeda dengan nilai X. Sama halnya maksudnya. Nilai X ini kalau dia jalannya ke kanan berarti positif. Dia jalan ke kiri berarti nilainya negatif. Nah, ketika X sekarang dia turun ke bawah. Turun sejauh 1, 2, 3, 4. Turun sejauh 4. Berarti karena dia turun ke bawah, maka nilainya negatif 4 par. Sekarang kita nyampe di titik ini. Untuk mencapai titik B berarti kita harus jalannya ke arah kiri. Nah, kalau X-nya ke kiri jalannya berarti juga negatif. Maka negatif. Perubahan nilai X-nya adalah, kita bikin garis membayang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, negatif 5. Maka negatif bagi negatif hasilnya akan menghasilkan nilai yang positif. Ini sama dengan 4/5. Jadi gradien garis B itu sama dengan gradien garis A, yaitu 4/5. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini kan ketika perubahan nilai Y ataupun perubahan nilai X tandanya sama. Ini sama-sama positif, yang ini sama-sama negatif. Lalu kita lihat satu buah contoh soal lagi yang melalui titik 0,0 ya. Nah, perhatikan garis C ini. Garis C ini titik koordinatnya adalah X-nya min 4, Y-nya 2, berarti min 4,2. Nah, ini kita sebut sebagai garis C. Kita hitung juga gradien garis C, MC. Nah, sama halnya kita hitung adalah perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Kita berjalan dari titik 0,0. Oh, bukan. Sekarang kita coba lagi jika kita berjalan itu bukan dari titik 0,0. Misalnya kita berjalan itu dari titik C ini. Nah, ingat yang kita hitung pertama kali itu adalah perubahan nilai Y. Berarti kita harus turun dulu ke bawah. Kalau turun ke bawah berarti nilai Y-nya bernilai
negatif. Nah, berapa turunnya ke bawah? Nih lihat, turunnya ke bawah itu sejauh 1, 2. Perubahan nilai Y-nya adalah 2, berarti negatif 2 karena dia turun ke bawah. Kemudian perubahan nilai X. Nah, setelah kita turun ke bawah tadi, kita sampai di titik ini. Untuk mencapai titik 0,0 ini berarti kita berjalannya ke kanan. Kalau ke kanan, X-nya berarti bernilai positif. Berapa ke kanannya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka perubahan nilai X-nya ada 4. Negatif bagi positif itu akan menghasilkan bilangan negatif. Negatif 2/4. Ini kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Bagi 2. Kalau kita sederhanakan ya, akan menghasilkan negatif 2/2, 1/4 bagi 2, 2. Maka maka gradien garis C atau kemiringan garisnya adalah min setengah. Nah, ini udah kita berikan 3 buah contoh bagaimana kita menentukan kemiringan garis apabila garis tersebut melalui titik 0,0. Mulai dari perubahan garis A, perubahan garis B, perubahan garis C, garis C. Nah, kenapa perubahan garis A sama perubahan garis B ini sama, sedangkan yang satu arahnya ke atas nih, yang satu ke bawah? Kenapa sama? Nah, kita lihat aja pengertian dari gradien. Gradien itu kan kemiringan garis. Nah, perhatikan kemiringan garis ini, karena ini terdiri dari satu buah garis lurus, otomatis pasti kemiringan garisnya akan sama. Sama halnya dengan garis ini apabila kita teruskan ke bawah. Nah, ini kan titiknya juga akan bertemu juga nanti di titik min 2, min 4. Nah, kemiringan garis ini akan sama juga dengan kemiringan garis di atas, kecuali beda halnya nanti satu titiknya di titik garis hijau ini, nanti garisnya ke bawah lagi satu. Nah, kemiringan garis ini akan berbeda dengan garis yang hijau. Tetapi kalau kita teruskan ke atas, nah ini baru akan menghasilkan kemiringan garis yang sama. Tetapi jika dia terdiri dari satu buah garis lurus saja ke atas, mau nilainya berada pada kuadran, mau garisnya berada pada kuadran 1, kuadran ketiga, itu akan menghasilkan gradien yang sama. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah, kita lihat lagi contoh soal selanjutnya. Bagaimana kita menghitung gradien dari garis yang ditentukan ini. Nah, beda dengan hal yang tadi. Kalau yang tadi kita menghitung perubahan garis atau kemiringan garisnya, di mana garisnya itu tepat melalui titik 0,0. Nah, sekarang beda, tidak lagi melalui titik 0,0. Bagaimana cara kita menghitung perubahan nilai X dan perubahan nilai Y-nya? Maka kita buat rumusnya terlebih dahulu. M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada dua buah titik yang diketahui, yaitu titik dari min 3, min 3 dan titik X-nya min 6, Y min 2. Berarti titiknya min 6,2. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Misalkan ini kita ambil dulu titik acuan kita berjalan dari titik yang mana. Misalkan kita berjalan dari titik yang min 3, min 3. Nah, kita ambil garis lurus vertikal ke atas. Nah, untuk menentukan titik temu dari dua buah titik ini. Yang ini juga kita ambil garis lurus. Nah, kedua titik ini bertemu pada saat titiknya min 3,2. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Berarti kita hitung karena kita berjalan dari arah bawah ini. Nah, untuk menemukan titik di atas ini berarti kita naik ke atas. Ingat, perubahan nilai Y positif apabila dia naik. Berarti ini Y-nya bernilai
positif karena dia naik. Nah, berapa perubahannya kita hitung. Ini kita bikin garis. Nah, perubahan nilainya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada terjadi perubahan nilai Y-nya 5. Ingat, Y-nya karena naik berarti nilainya positif. Berarti perubahan nilai Y itu 5. Sedangkan perubahan nilai X, lihat, setelah kita berjalan ke atas, untuk mencapai titik selanjutnya kita akan berjalan ke arah kiri. Nah, ketika X-nya berjalan ke arah kiri berarti nilai X-nya adalah negatif. Ingat, nilai X negatif. Berapa perubahan nilai X-nya? Kita hitung dari titik ini sampai ke titik ini. Berapa perubahan nilai X-nya? Ini sama aja kita menghitung yang pas di bidang garisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nilai perubahan nilai X-nya yaitu 9. Maka positif bagi negatif ini akan menghasilkan nilai yang negatif juga. Maka gradiennya adalah min 5/9. Nah, jadi begini cara menentukan gradien garis apabila garis tersebut tidak melalui titik 0,0. Hasil ini, nah tadi kan kita berjalannya mulai ke arah sini nih. Ini akan sama halnya jika kita mulai berjalan dari titik ini. Nah, kalau kita mulai berjalan dari titik ini, ingat yang pertama yang kita hitung itu adalah perubahan nilai Y. Maka karena perubahan nilai Y yang kita hitung pertama, maka berarti kita jalannya ke bawah. Setelah ke bawah, baru kita berjalannya ke kanan. Kalau kita ke bawah, berarti nilai Y-nya bernilai positif, bukan, Y-nya bernilai negatif, sedangkan X-nya bernilai positif karena menuju ke kanan. Y-nya juga akan sama kan? Perubahannya juga akan sama, yaitu 5. Nah, 5/9. Tetapi yang akan berubah itu adalah nanti perubahan nilai Y atau nilai X-nya yang positif. Tetapi akan menghasilkan nilai yang sama karena negatif bagi positif juga akan menghasilkan negatif. Pertemuan Mengenai selanjutnya gradien kita akan yang bahas melalui dua buah titik. Semoga sampai di sini bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan nantikan video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.